terukur kasih-Mu Yahweh dalam hidupku. Tiada terhitung kebaikan-Mu di tiap waktu. Tiada pernah sesaat pun Kau lupakanku. Kau beri damai sukacita di hatiku. Engkaulah gunung batu keselamatanku, perisai perlindungan buat jiwaku. Jagaku selalu bagai biji mata-Mu, sembunyikan selalu dalam naungan-Mu. Engkaulah gunung batu keselamatanku, perisai perlindungan buat jiwaku. Jagaku selalu bagai biji mata-Mu, sembunyikan selalu dalam naungan-Mu. Jagaku selalu bagai biji mata-Mu, sembunyikan selalu dalam naungan-Mu. Shalom Aleichem, selamat malam sahabat setia radio komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Jumpa lagi di malam hari ini dalam program Refleksi bersama dengan kami sampai dengan pukul 9 malam. Seperti biasa kami menemani ruang dengar sahabat, khususnya atau spesial di hari Selasa dengan obrolan dari sebuah judul yang diangkat yang akan dibagikan oleh pembicara kita, sahabatku, di malam hari ini. Dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan, bersama dengan Rio di malam ini, dan untuk sahabatku di 107.8 dan di suryakebenaran.com yang mengikuti secara live streaming melalui aplikasi Radio Box, kami ucapkan selamat bergabung. Dan sesuai flyer yang sudah kami bagikan melalui sosial media kami dan juga sahabatku melalui pesan WhatsApp yang kami kirimkan ke sahabat di malam hari ini dengan judul yang sudah dipersiapkan, dan sudah bersama dengan kita dalam suasana yang berbahagia ini Bapak Gembala Dr. Yakob Sulistyo STHMA. Langsung saja ke Rio sapa. Shalom Aleichem, selamat malam Dad. Shalom Rio, selamat malam sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Waduh, jiwa ada di iya. Masih jet lag nih. Masih jet lag, oke. Nah, tapi tidak menutup sukacita, tetap kita bersama dengan sahabat yang ada di rumah ya, Dad. Dan ya, di hari ini kita akan bahas sebuah judul yang sudah dia dipilih pastinya, dan ini mungkin ada hasil perenungan yang siap dibagikan, dan pasti akan ada pesan Tuhan juga sahabatku yang akan kita dapatkan dari obrolan di malam ini. Ya, silahkan Dad, di malam ini kita akan bicara tentang apa nih, Dad? Iya, malam ini saya akan bicara tentang memilih calon presiden. Baik, apakah karena mulai masuk tahun politik? Benar. Jadi saya melihat karena sekarang ini sedang rame ya orang membicarakan tentang calon presiden. Belum pasti sih sebetulnya, tetapi sudah membuat bikin pusing kepala gitu. Baik. Nah, daripada kita pusing sahabatku, kita bersama-sama akan ngobrol di malam hari ini dengan materi yang sudah disiapkan bersama dengan Dedi Yakob ya. Oleh karena itu, sahabat yang mau bergabung, kami menunggu atensi sahabat dalam pertanyaan juga konseling. Nanti bagi sahabat yang mau konseling di malam hari ini juga silakan di 0816654532. Sekali lagi
0816654532 dengan pembahasan kita memilih calon presiden di malam hari bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Mungkin kita langsung saja Dedi untuk sesi yang pertama. Ya. Kita persilakan. Ya, terima kasih Rio, sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Refleksi yang saya pilih dengan judul sepertinya bernuansa politik ya Rio. Tetapi bukan berarti saya berpolitik. Siap. Melainkan mendidik jemaat agar tahu politik dan tidak dibohongi oleh para politikus busuk. Karena sekarang ini banyak politikus busuk tetapi menunjuk kepada orang lain sebagai orang yang busuk. Karena yang namanya politik itu tidak ada kawan abadi atau sahabat. Yang ada adalah kepentingan yang menguntungkan. Maka tidak heran jika kita melihat hari ini ada dua orang saling berciuman, besoknya saling menciumkan ke kanvas. Demikian pula sebaliknya, hari ini ada dua orang saling membanting, tahu-tahu sudah saling berpelukan. Meskipun kita tidak berpolitik, saya sudah pernah mengajarkan ini di dalam salah satu firman Tuhan ketika saya menyampaikannya di dalam sebuah ibadah. Kita memang tidak perlu berpolitik, tetapi kita harus tahu politik. Karena apa? Kebijakan-kebijakan politik itu akan mempengaruhi kita. Jadi walaupun kita tidak berpolitik, tetapi harus tahu politik. Karena kebijakan politik akan mempengaruhi kehidupan kita di masa yang akan datang juga. Saat ini dunia politik di Indonesia sedang ramai tentang pembahasan siapa calon presiden tahun 2024 karena Presiden Jokowi sudah tidak mau lagi menjabat sebagai presiden. Mungkin pusing juga kali. Sementara banyak orang mati-matian ingin jadi presiden ya Rio. Yeah. Tetapi justru presiden kita yang menurut saya berhasil mengangkat martabat Indonesia justru tidak mau lagi jadi presiden. Ini kan sesuatu yang aneh gitu. Yeah. Sementara di sisi lain banyak orang mati-matian ingin jadi presiden. Masing-masing pada saat ini berlomba menarik simpatik orang agar kelak memilih jagoannya sesuai dengan apa yang diyakininya baik. Nah, untuk itulah maka rekam jejak negatif berusaha dimunculkan oleh lawan politiknya agar simpatik orang pudar. Ada suatu kejadian yang ironis kalau menurut saya, dan ini betul-betul kejadian yang nyata Rio. Saya baru pulang dari Amerika dan saya mendengar sebuah kisah di Amerika. Ada kejadian yang terjadi antara ayah dan anak. Ini di Amerika, bukan di Indonesia. Baik. Tapi saya harapkan tidak ada di Indonesia, apalagi di gereja kita, di dalam komunitas orang-orang yang sudah mengetahui kebenaran tentang nama Bapa Yahweh, di mana hubungan mereka antara ayah dan anak yang semula harmonis tiba-tiba berubah menjadi tegang dan saling bermusuhan hanya gara-gara yang satu mendukung Partai Demokrat dan yang satu mendukung Partai Republik. Nah, kejadian itu memang tidak boleh terjadi seharusnya dalam kehidupan manusia, apalagi mengaku diri orang rohani. Dalam kehidupan kerohanian kita para penyembah Bapa Yahweh apalagi. Saya seringkali katakan bahwa urusan dukung-mendukung itu merupakan hak asasi manusia. Karena manusia memiliki hak asasi, maka kita harus menghormati, termasuk memilih sesuatu yang diyakininya tentang dunia supranatural juga. Karena itu merupakan pilihan pribadi, seperti seseorang menganut sebuah keyakinan, entah itu Kristen, entah itu Islam, entah itu Hindu, entah itu Buddha, entah itu Konghucu, serta aliran-aliran kepercayaan apapun sekalipun, tidak berhak orang lain melarangnya. Maaf. Seseorang mau memilih calon presiden saja sudah diamati terlebih dahulu track recordnya. Bahkan setelah ditetapkan jadi calon tetap pun, saya yakin masih diamati track recordnya
sebelum dipilihnya, dan bahkan berita-berita hoax yang menyampaikan keburukan calon yang seharusnya mau jadi presiden ini pun bermunculan di sana sini. Nah, sebenarnya kejadian itu bisa saja menjadi cermin bagi kita untuk memilih sebuah keyakinan. Jadi ketika kita mempelajari sebuah keyakinan, mempelajari apa yang diyakininya untuk mempertimbangkan imannya. Namun kenyataannya yang terjadi justru tidak seperti saat memilih calon presiden. Yang terjadi pokoknya meyakini bahwa keyakinan yang diyakininya benar tanpa menyelidiki sendiri. Bahkan yang terjadi hanya ikut-ikutan saja. Ikut-ikutan apa kata orang, ikut-ikutan apa kata pemimpinnya. Jurusnya menggunakan istilah pokoknya, keyakinan ini tidak boleh berubah. Jadi inilah yang harus kita renungkan bersama nih Rio. Ya, kalau kita memilih calon presiden saja kita mengamati sedemikian rupa, bahkan seperti yang tadi saya ceritakan, sampai antara ayah dengan anak hubungannya jadi tidak baik hanya karena masalah politik. Oleh karena itulah maka di grup pejabat Gereja Pemulihan Firman, ketika kemarin-kemarin sudah mulai ada yang membahas tentang masalah politik, langsung saya cut, Rio. Saya bilang, kalau misalkan yang satu memilih kubu A, yang satu memilih kubu B sampai bertengkar, ini merupakan menunjukkan kebodohannya. Karena toh siapapun yang jadi presidennya, kita tidak berubah hidupnya misalkan jadi bupati atau jadi wali kota. Betul, iya kan? Betul. Kecuali kalau saya milih Rio misalkan, ketika Rio jadi presiden, saya jadi bupati atau jadi wali kota atau jadi menteri, it's okay lah. Ya. Tetapi betapa konyolnya kalau kita ribut sendiri dalam satu komunitas, apalagi sama-sama penyembah Bapa Yahweh, hanya karena perbedaan politik. Ini kalau menurut saya sangat konyol sekali. Ya, oleh karena itulah maka saya membatasi. Saya katakan kalau orang mau berpolitik boleh-boleh saja, ya, karena memang politik itu penting kalau menurut saya, seperti yang saya pernah sampaikan melalui khotbah saya beberapa bulan yang lalu, mungkin lebih dari 1 tahun yang lalu. Itu sangat penting karena kejadian-kejadian yang terjadi akibat perubahan politik itu akan dirasakan, termasuk dirasakan oleh orang yang tidak mau berpolitik. Jadi kita ini kalau mau, menurut pandangan kita itu baik, kemudian kita mau membuat Indonesia katakanlah baik, maka sangat tidak fair kalau kita berteriak-teriak dari luar, ya, karena teriakan kita nggak akan ada manfaatnya, kecuali kalau yang berteriak itu semacam KUR, bukan 1-2 orang tapi ratusan ribu bahkan jutaan orang. Nah, ini bisa mempengaruhi. Ya, itulah kekuatan netizen istilahnya pada akhir-akhir ini, begitu luar biasa. Tapi kan banyak sekali yang mengungkapkan dalam satu ungkapan yang sama. Tetapi kalau kita satu orang teriak-teriak dari luar, nggak akan mungkin kita dianggap. Nah, untuk itulah maka kita harus berada di dalam. Katakanlah kita katakan bahwa DPR itu jelek misalkan, ya, supaya kita memperbaiki orang-orang DPR, ya jangan teriak dari luar, masuklah dalam DPR sehingga kita bisa mengubah setidak-tidaknya demikian. Ya, nah sekarang yang menjadi pertanyaannya, kenapa orang tidak mau menyelidiki sendiri seperti saat memilih calon presiden? Ada banyak sekali orang di dalam dunia supranatural atau dalam dunia spiritualnya, apa yang dipilihnya ini bukan diselidiki sendiri seperti ketika orang memilih calon presiden. Nah, ini menjadi tanda tanya besar nih, Rio. Kenapa orang tidak mau menyelidiki sendiri seperti saat memilih calon presiden? Nah, untuk itu nanti saya sampaikan pada sesi yang kedua saja, ya.
Iya baik, terima kasih Dedi dan juga sahabatku. Itulah tadi sesi pertama dan nanti kita akan lanjutkan tentang kenapa orang tidak mau menyelidiki sendiri ya. Nanti kita akan bahas di sesi yang selanjutnya. Oleh karena itu bagi sahabatku yang mendengarkan di malam hari ini yang sudah mulai muncul pertanyaan bisa langsung bertanya di 0816654532 ataupun sahabat yang mau konseling di malam hari ini kami persilahkan sampai dengan pukul 9 malam nanti bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Jadi bagi sahabat jangan kemana-mana, kami akan kembali ke ruang dengar sahabat selepas lagu pujian berikut ini. Shalom Indonesia. Biarlah nama Yahweh dipulihkan atas negeri ini. Namanya ditinggikan, namanya diagungkan atas Indonesia. Pedang perang tanganmu takkan pernah ku lepaskan sampai di akhir hidupku.
Tiap orang tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesua. Tiap orang harus tahu, tiap orang tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang tahu siapa Yesua. Yesua ada sobat kita, amat tulus dan benar. Dia dengan sukacita antar kita bergema. Ada sobat kita, dia baik sobat, amat tulus dan benar. Dia dengan sukacita antar kita bergema. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesua. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesua. Yesua ada sobat kita, amat tulus dan benar. Dia dengan sukacita antar kita bergema. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesua. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus, tiap orang tahu. Ya, sahabatku di 107.8 maupun di suryakebenaran.com di malam hari ini. Demikianlah dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar sahabat. Kita tetap melekat kepada Yesua dan semua orang harus tahu siapa itu Yesua. Dan sahabatku yang diberkati oleh Tuhan di malam hari ini, sekali lagi yang mau bergabung di 0816654532, kami menunggu atensi sahabat. Dan masih dalam pembicaraan kita memilih calon presiden bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Masih semangat, Dedi? Semangat, Rio. Yes. Wah. Nah, karena masih semangat, maka kita masuk ke atensi dulu ya, Ded, di malam hari ini. Silakan, Rio. Ini sudah ada yang bergabung. Iya. Kita mulai dari Dr. Ayu yang sudah bergabung di malam hari ini. Selamat pagi, Dr. Ayu. Shalom, Pastor Yakub. Amin, amin. Puji Bapak Yahweh, hari ini bisa mendengarkan siaran bersama Pastor Yakub kembali. Haleluya. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas ditabiskan 2 gereja GPF di Amerika. Ya. Jika berkesempatan ke California atau San Francisco, pasti dengan senang hati saya dapat beribadah di sana. Amin, amin. Selamat untuk Gereja Pemulihan Firman. Haleluya. Apa kabar Pastor Yakub? Kabarnya haleluya, Dr. Ayu. Masih jet lag ini saya. Dan selamat malam Kak Rio serta sahabat pendengar Radio Surya Kebenaran Ambarawa. Baik, selamat pagi Dr. Ayu, selamat beraktivitas. Baik, untuk pertanyaan saya hari ini,
Melihat perkembangan politik di Indonesia dan tahun politik yang sudah mulai bergerak, membuat penasaran dengan permainan siapa yang bakal menang. Tapi di sisi lain ada pro dan kontra yang jika kita simak beberapa bulan ini benar-benar terlihat di media-media Indonesia. Pertanyaan saya adalah satu, bakal calon presiden yang awalnya sudah mencuri hati masyarakat tapi tiba-tiba mengeluarkan keputusan yang membuat masyarakat kecewa dan ditunjuk oleh partai politik pengusung untuk jadi calon presiden, apakah ini tidak dilema bagi yang bersangkutan? Apakah beliau layak? Karena sudah melukai hati masyarakat dan bahkan pahlawan muda Indonesia yang sudah siap tempur demi nama bangsa, mematahkan mimpi mereka. Menurut Pastor Yakub, bagaimana hal terbaik untuk pemulihannya ini? Karena sudah banyak yang mengklaim bahwa beliau menolak berkat bagi Indonesia. Ya, walaupun kabar simpang siur yang berkaitan dengan negara yang dimaksud juga belum jelas siapa yang benar. Ya, kalau menurut saya Dr. Ayu, bagaimana solusinya untuk membuat mereka yang kecewa? Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, presiden kita. Ya, ketika tahu bagaimana tim nasional Indonesia U20 ini kecewa, ya diobati dengan diberinya insentif istilahnya ya. Kalau saya tidak salah 1 orang 200 juta. Ya, itu sebagai obat kekecewaan. Memang kalau ditanya apakah bagi yang bersangkutan merupakan sebuah dilema, sebetulnya kalau memang orang itu tujuannya untuk menjadi presiden itu karena memihak kepada masyarakat, seharusnya tidak perlu dilema, ambil saja keputusan. Ya, yang menyukakan masyarakat toh tidak merugikan masyarakat yang lain kok. Yang merasa dirugikan itu kan orang-orang yang memang tidak suka adanya kedamaian. Ya. Jadi kalau menurut pendapat saya dilema itu adalah karena dibuat oleh dirinya sendiri. Tapi seperti presiden kita, beliau dari salah satu partai politik, tetapi ketika beliau sudah jadi presiden, beliau bukan milik partai politik lagi, tetapi milik masyarakat. Jadi ya arahnya bukan kepada partai politik yang mengusungnya, artinya tidak ada beban begitu. Karena dia jadi presiden karena dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh partai politik. Dipilih oleh partai politik kan memang karena memang mekanismenya harus demikian, ya, melalui partai politik. Tetapi kan partai politik sendiri juga harus menyadari kalau sudah menyodorkan seseorang untuk menjadi presiden, misalkan ketika orang itu sudah jadi presiden, ya jangan mengharapkan menyetir presidennya. Ini justru kalau menurut saya berdampak tidak baik dan memiliki presiden buruk terhadap partai politiknya. Kalau yang istilahnya legowo gitu menurut orang-orang Jawa, ya kalau sudah menyerahkan ya sudah, itu menjadi milik bangsa, bukan milik partai politik lagi. Setidak-tidaknya partai politiknya bangga karena telah mengusung seseorang, tetapi bukan berarti kalau bukan karena saya kamu nggak bisa. Wah, ini naif sekali kalau seperti itu. Maka lebih baik sebetulnya pemilihan presiden itu tidak melalui partai politik, tetapi langsung dari masyarakat. Karena kita melihat satu realitas. Kemarin ketika ada pembahasan di DPR saja, orang DPR mengaku kalau untuk merombak sesuatu itu tidak bisa, harus tanya sama ketua partainya. Nah, berarti kan mereka bukan utusan wakil rakyat tapi wakil partai. Ini kan tolol sekali kalau menurut saya. Ya, saya sih bisa katakan demikian karena orang-orang itu tidak menyadari ketika dia duduk di kursi DPR itu karena masyarakat. Jangan hanya baik-baik terhadap masyarakat supaya pada saat mau pemilihan supaya dipilih, tetapi ketika sudah duduk lupa berdiri. Nah, ini kan repot. Ini mental ya, kalau menurut pendapat saya ini mental ya.
mental kawulo, mental mental budak kalau menurut saya. Tidak menyadari bahwa dirinya sudah dipilih oleh rakyat, ya harus membela rakyat, bukan membela partai lagi. Nah, partainya seharusnya bangga kalau sudah bisa mengusung seseorang duduk di kursi DPR, tetapi jangan kemudian ngatur. Nah, kalau ngatur ya sudah, tidak perlu ada DPR, langsung saja partai yang ngomong, atau ketua partainya yang jadi anggota DPR, kan gampang. Jadi ya itulah Dr. Ayu apa yang saya sampaikan. Jadi kalau menurut pendapat saya, ya yang terbaik adalah apa yang sudah Jokowi lakukan. Presiden kita ini tidak membuat kecewa masyarakat. Siap, betul. Ya, walaupun kalau dinilai dengan untung ruginya 200 juta tiap orang itu masih belum dianggap membahagiakan masyarakat. Tapi setidak-tidaknya ada itikat baik dari presiden kita untuk tidak membuat timnas U20 ini kecewa berat. Gitu, Rio. Oke. Baik, terima kasih Dedi untuk pertanyaan Dr. Ayu pertama. Terima kasih Dr. Ayu sudah bertanya. Kita ke pertanyaan kedua. Secara dunia spirit, kenapa Israel itu tidak terkalahkan ya, Pastor? Ya, kita tahu mereka dipilih, tapi juga mereka bangsa yang jahat. Secara manusia mereka dikecam habis-habisan, tapi kenapa semakin dikecam malah semakin kuat? Apakah ada waktunya Elohim mengambil hak istimewa itu dari mereka? Ya, ini satu pertanyaan yang luar biasa menurut saya. Ya, jadi kalau misalkan nih, Rio, kamu sudah menikah istilahnya ya, kemudian punya anak kamu itu nakal, Rio. Kira-kira bagaimana? Mau dibuang saja ke got gitu, atau misalkan dihajar, ya dihajar, tetapi tetap anak. Ya, tetap anak. Nah, itulah makanya kita tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Elohim. Ya, jadi sejahat-jahatnya dia tetap saja bangsa pilihan. Memang kalau kejahatannya kita tidak menyetujui, tetapi bukan berarti kita mengutuki. Ya, karena kitab suci mengatakan siapa yang mengutuki bangsa pilihan, ya sama saja dengan mengutuk dirinya sendiri, akan terkutuk. Tetapi siapa yang memberkati, dia akan diberkati. Ya, memang sih ada waktunya nanti bahwa mereka harus membayar harganya di hadapan Tuhan. Ya, karena itu ada yang menafsirkan bahwa nanti ketika Yeshua datang kembali itu hanya sekitar 144.000 orang yang diselamatkan, karena mereka adalah orang yang lahir baru. Tetapi dalam hal ini, ya saya sarankan kepada para penyembah Bapa Yahweh, khususnya seluruh dunia dimanapun berada, kita memang tidak mentolerir adanya kejahatan. Ya, walaupun itu dilakukan oleh bangsa pilihan, tetapi jangan sampai kita mengutuk. Karena kutuk itu walaupun hanya sebuah kata-kata biasa, tetapi itu sangat menyakitkan hati Tuhan kalau menurut pandangan saya sih. Karena itu kita memang harus hati-hati, ya. Ada sebuah ungkapan, the tongue has no bones, but it's strong enough to break a heart. Jadi lidah itu tidak bertulang, tetapi cukup kuat untuk menghancurkan sebuah hati. Ya, karena itu hati-hati dengan ucapan kita. Makanya firman Tuhan katakan bahwa jangan sampai kita mengutuki bangsa pilihan. Tapi bukan berarti kita menyetujui begitu. Nah, yang anehnya kan kita ngurusi urusan orang, sementara urusan diri sendiri di negara sendiri tidak diurusin. Ini kan sok jadi pahlawan, sok jadi jagoan. Begitu, Dokter. Baik. Terima kasih, Dedi. Ya, terima kasih Dokter untuk pertanyaan nomor 2. Kan pertanyaan terakhir dari Dokter, pertanyaan ketiga. Presiden terbaik versi Pastor Yakub untuk Indonesia ke depannya harus seperti apa? Haleluya. Luar biasa ini pertanyaannya. Kalau menurut saya, presiden yang terbaik adalah satu, yang benci korupsi dan yang berjuang bagi masyarakat, bukan berjuang bagi partai seperti apa yang saya sampaikan tadi. Ya,
Karena itulah maka Presiden Jokowi ini banyak tidak disukai, termasuk tidak disukai oleh orang-orang DPR. Buktinya DPR sampai sekarang tidak berani mengesahkan undang-undang perampasan harta koruptor. Padahal Presiden sudah teriak-teriak berbulan-bulan lamanya. Kenapa tidak mau mengesahkan undang-undang? Kan asumsi orang yang tidak memahami politik, istilahnya seperti saya. Apakah salah kalau saya mengambil dugaan bahwa mereka takut untuk mengesahkan undang-undang perampasan harta koruptor, takut kalau hartanya dia juga ikut terampas begitu. Nah, kalau memang bersih, kenapa takut? Gitu. Ini secara, ya saya kan rohaniwan, tapi bukan berarti rohaniwan nggak ngerti soal politik. Kalau memang bersih, ya malah seharusnya segera disetujui untuk supaya Indonesia maju. Mahfud MD saja mengatakan bahwa kalau misalkan Indonesia ini korupsinya bisa hilang, para koruptornya itu ya seperti di China, ditembak aja kepalanya satu-satu, maka orang Indonesia tanpa bekerja pun bisa diberi santunan oleh pemerintah, seperti negara Amerika. Nah, kalau negara lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya, cuman yang jadi masalahnya, kalau koruptor harus dibinasakan, jangan-jangan habis semua nanti. Ya, ini sih hanya dugaan saja. Kalau enggak, ayo sahkan undang-undang perampasan harta koruptor kalau berani. Nah, itu baru saya angkat jempol. Kalau ini saya angkat kelingking. Begitu Dokter Ayu. Jadi yang penting yang benci korupsi dan berjuang bagi masyarakat seperti Presiden Jokowi. Makanya Presiden Jokowi ini paling tidak disukai oleh banyak orang, karena orang yang biasa korupsi nggak bisa korupsi lagi. Begitu Dokter Ayu. Baik, terima kasih Dedi. Ya, terima kasih Dokter Ayu untuk 3 pertanyaannya, dan diakhiri dengan thanks Pastor Yakub. Elohim Yufarek Otka. Amin. Amin. Iya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, itu tadi dari Dokter Ayu bisa jadi satu sesi untuk kita bahas di malam hari ini. Jadi bagi sahabat yang mau bergabung, silakan di 0816654532, dan kita break dulu ya Dedi untuk satu lagu pujian, dan nanti setelah pas itu kami akan kembali dengan sesi yang kedua. Jadi bagi sahabat tidak akan ketinggalan untuk pertanyaan sahabat. Sekali lagi 0816654532. Kami menunggu atensi sahabat. Kami akan kembali selepas lagu pujian berikut ini. Jamahlah kami ya Roh Kudus, jamahlah hati kami sekarang, curahkan urapan kasih-Mu, biar ku nampak kemuliaan-Mu. Jamahlah kami ya Roh Kudus, jamahlah hati kami sekarang, curahkan urapan kasih-Mu, biar ku nampak kemuliaan-Mu. Ya Roh Kudus, Kau penghiburku, penolong dan kekuatanku. Jamahlah dan ubah hidupku,
persoalanku. Ya baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, memilih calon presiden dengan judul refleksi kita di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Kita lanjutkan untuk sesi yang kedua. Ya, kenapa orang tidak mau menyelidiki sendiri nih? Nah, langsung saja nih untuk lebih lengkapnya kami persilakan. Silakan, Dad. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Kenapa orang tidak mau menyelidiki sendiri kehidupan spiritualnya seperti saat memilih calon presiden? Ya, seperti yang sesi pertama sudah saya sampaikan, kalau orang mau memilih presiden dari sejak calon belum ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum saja sudah diselidiki sedemikian rupa, bahkan berita-berita baik yang positif maupun negatif sudah diluncurkan. Ya, ini tujuannya untuk supaya yang akan memilih itu lebih objektif pilihannya. Tapi kenapa orang mau untuk masalah dunia spiritualnya sendiri tidak mau menyelidiki seperti saat memilih calon presiden? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah karena meyakini bahwa keyakinannya sudah paling benar dan valid tanpa mempelajari atau menyelidiki sendiri, hanya tergantung kepada orang yang dianggap kompeten. Nah, ini namanya iman yang membonceng. Padahal iman itu tidak boleh membonceng. Kalau membonceng itu sangat berbahaya karena tergantung orang yang mengendalikan kendaraan. Jadi kendaraannya itu kendaraan rohaninya itu disetir oleh orang lain. Karena semua serba sangkaan bukan kepastian. Oleh karena itulah maka kalau kita berbicara tentang dunia spiritual, ya jangan berharap kepada orang, kecuali berharap kepada orang yang menyelidiki firman-Nya dari kitab aslinya dan menyelidikinya berada di sudut yang netral, yaitu silahkan saja. Ya, tapi kalau sudah berpihak asumsi, ya seperti saya misalkan di Amerika kemarin itu juga sudah membuat heboh, ya, karena kedatangan saya ini dianggapnya membuat resah, Rio. Jadi ya ini ada Yahweh masuk. Nah sekarang kalau dipikir, orang Kristen kok bisa nggak kenal Yahweh? Ini sangat ironis sekali kalau menurut saya. Sementara ditulis dalam kitab suci sampai 6.800 kali lebih, tetapi nama Allah atau Allah yang jelas-jelas tidak ada di dalam kitab suci. Kalau menurut pendapat saya sih kita hormati saja umat Islam yang memilikinya. Orang Kristen malah dikatakan, oh sebelum Islam ada, Kristen Arab sudah melakukannya, menyebut nama Allah. Lah ya, tetapi kan dari mana asalnya? Sebelum Islam lahir, Allah itu sudah ada satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno. Ini Islam belum ada. Nah, kalau itu kemudian diadopsi terus-menerus, sementara Yahweh yang ada sampai ribuan kali justru ditolak, ini sangat ironis sekali, ya. Nah, bagaimana seharusnya? Ya jangan memiliki iman membonceng, karena di dalam kitab Amsal 14 ayat 12 dan Amsal 16 ayat yang ke-25 itu memiliki makna yang dalam. Misalkan Amsal 14 ayat 12 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, ada jalan yang nampak lurus di hadapan seseorang, tetapi ujungnya adalah jalan kematian. Nah, kenapa? Karena imannya membonceng. Jadi kekristenan itu harus belajar, bukan tidak boleh bertanya, bukan ikut-ikutan, atau belajar dari orang yang menyelidiki secara tidak berimbang. Ya, kenapa? Karena punya misi pribadi. Nah, seharusnya kalau menyelidiki, ya menyelidiki dari orang yang kalau menyelidiki firman Tuhan berimbang, tidak memiliki asumsi pribadi dan tidak punya misi pribadi. Nah, itu yang paling penting. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tidak mau adanya perubahan, karena dengan adanya pembelajaran bisa menyebabkan adanya perubahan. Saya misalkan dulu walaupun sekolah teologi dan saya juga diajar Yahweh, tetapi ya dianggap seperti ya cuman begitu aja lah.
nggak ada korelasinya apapun. Tetapi ketika mempelajari secara pribadi dan minta petunjuk Ruach HaKodes bagaimana tentang masalah nama Yahweh, Tuhan singkapkan semuanya bahwa itu nama adalah nama yang maha dahsyat. Jadi kalau tidak mau adanya perubahan, ya belajar dari kitab berbahasa Ibrani. Karena belajar dari kitab terjemahan masih bisa digoncangkan. Saya dulu tidak memahami, sekarang memahami. Ya mau tidak mau ya harus berubah begitu. Jadi di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-27 dari Indonesian Literal Translation sendiri dikatakan, dan ungkapan satu kali lagi menjelaskan perubahan terhadap hal-hal yang terguncang selaku hal-hal yang pernah diciptakan, supaya hal-hal yang tidak terguncangkan itu dapat tetap tinggal. Karena itu pernah ada orang tanya kepada saya begini, Rio. Dulu Pak Yakub mengajarkan tentang Allah Bapa, Allah dan Yesus begitu. Tapi sekarang tidak lagi dipergunakan karena menggunakan nama aslinya, yaitu Yahweh dan Yeshua. Artinya bahwa ajaran yang dulu itu tergoncangkan. Ya. Nah, sekarang bisa berubah lagi enggak? Saya katakan tidak mungkin berubah, karena saya ambil dari kitab berbahasa Ibrani, kitab asli yang tertulisnya di situ. Ya, kalau dulu Yesus kan itu dari nama terjemahan, bukan nama aslinya. Kenapa? Karena di dalam bahasa Yunani tidak ada huruf YHWH. Bagaimana mungkin bisa menyebut Yeshua karena dari bahasa Ibrani huruf Yod, sehingga diganti menjadi iota supaya pronunciation-nya mendekati sama. Kalau saya boleh katakan seperti nama Yahweh di dalam kitab berbahasa Arab tidak ada. Yang ada Yahweh. Kenapa? Karena bahasa Arab tidak mengenal vokal E. Jadi kalau kita menyelidiki dari kitab berbahasa aslinya, ya sudah tidak mungkin lagi terjadi perubahan. Kalaupun ada perubahan-perubahan adalah perubahan-perubahan yang terjadi dari penekanan kitab sucinya. Kita mau menekankan di bagian apa? Ya, tetapi bukan berarti terjadi kekeliruan. Hanya masalah penekanannya saja. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, menganggap yang tidak sama dengan pemikirannya berarti sesat. Karena di Indonesia ini sangat mudah mengatakan sesat hanya karena tidak sama atau tidak sepaham dengan dirinya. Seharusnya kan ukuran sesat itu jika tidak sama dengan isi firman, bukan karena tidak sama dengan dirinya sendiri. Kalau yang dijadikan dasar perkataan sesat itu karena tidak sama dengan orang yang mengatakan sesat, seperti yang sekarang ini di Indonesia banyak sekali orang mengkafir-kafirkan, dianggapnya orang yang kafir itu adalah orang yang tidak sama dengan dirinya atau selain dirinya. Nah, padahal kalau di dalam kitab suci kita yang disebut kafir adalah semua orang yang bukan bangsa pilihan Elohim. Ya, jadi bangsa Indonesia termasuk saya, Rio, ini menurut kitab suci ya kafir. Tetapi kan kalau yang dijadikan dasar itu sesat itu sebetulnya adalah karena tidak sesuai dengan firman aslinya, ya. Jadi jangan karena beda pendapat. Ya, memang di Indonesia ini seperti itu. Kemarin pada saat saya sepulang dari Amerika, kemudian sehari setelahnya kan saya menghadiri undangan sebuah pesta pernikahan Rio di Semarang. Nah, saya berjumpa dengan Pendeta Petrus Justin. Beliau cerita kalau Ibu Justin itu diundang seseorang untuk melayani di luar pulau dan di luar kota dari Pulau Jawa ini. Ya, kemudian di warning oleh seseorang pendeta yang mengundang dia. Ibu dari Jawa Tengah, hati-hati dengan Pendeta Yakub Sulistyo. Itu pendeta penyesat yang paling hebat di seluruh Indonesia katanya. Nah, tapi Ibu Gembala Petrus Justin ini tidak cuma diam dan manggut-manggut, tetapi memberi pemahaman dan pengertian. Dan saya sendiri juga katakan,
kalau saya sesat, Anda yang tidak sesat, tolong dong luruskan saya yang sesat ini. Di mana letak sesatnya? Dan saya sendiri juga sudah ada banyak videonya di YouTube tentang sanggahan. Saya menyanggah orang-orang yang menghina nama Yahweh dan menolak nama Yahweh. Kenapa? Bukan saya membela Yahweh, karena memang Yahweh menghendaki namanya disebut supaya tidak dilupakan orang, seperti yang tertulis dalam kitab Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10. Ya, itu jangan sampai terulang kembali. Ya. Tetapi kalau dikatakan sesat, lah yang sesat yang siapa? Kan tadi saya katakan yang disebut sesat kan orang yang mengajarkan sesuatu di luar kebenaran firman. Nah, Yahweh kan tertulis 6.800 kali. Betul. Lebih lagi. Nah, kalau dikatakan Yahweh tidak ingin namanya disebut, siapa bilang Yahweh tidak ingin namanya disebut? Talmud yang melarang supaya tidak dipergunakan untuk melecehkan nama Yahweh. Tujuannya juga bagus, tetapi menyebabkan nama Yahweh jadi tidak dikenal. Sementara Yahweh sendiri di dalam 1 Tawarin 16 ayat 8, Mazmur 105 ayat 1 dan lain-lain di sana mengungkapkan bahwa Yahweh itu menghendaki namanya disebut dan dipanggil. Amin. Supaya tidak dilupakan orang. Amin. Nah, yang sesat yang mana gitu loh. Jadi jangan sembarang mulut ngomong sesat-sesat, jangan-jangan dirinya sendiri yang lebih sesat ya. Karena itu ukurannya harus sama dengan firman. Jadi siapakah nama Elohim pencipta? Apakah sama dengan isi firman? Ini yang pertama. Yang kedua, siapakah yang turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia? Samakah dengan isi firman? Yang ketiga, siapakah yang memberi nasihat manusia untuk hidup sejahtera, diberkati dan selamat sampai ke Samayim atau ke surga? Samakah dengan yang tertulis dalam firman Tuhan? Jadi jika keyakinannya hanya sebatas untuk beragama, saya katakan agama ini yang seharusnya membuat manusia hidup terkendali emosinya, namun justru membentuk manusia menjadi super egois tingkat dewa kalau menurut saya. Sehingga tidak jarang ada orang yang menganiaya sesamanya hanya karena tidak sama dengan agamanya. Agama itu kan dari kata A dan gama. A itu tidak, gama itu kacau. Jadi orang melakukan kehidupan beragama tujuannya supaya hidupnya tidak kacau. Tetapi karena terikat oleh agamawi, maka menjadi orang yang super ego. Sehingga orang-orang yang ateis katakan bahwa agama itu meracuni orang, membuat orang jadi membenci dengan sesamanya. Makanya ateis semakin kuat karena melihat satu realitas, orang-orang bukan mencari keselamatan, tetapi mencari ikatan agamawi, ya, menyerahkan dirinya untuk diikat. Ya, karena itulah maka kita sebagai orang yang sudah mengenal kebenaran, saya katakan jangan mau diikat dengan agama. Karena itu saya katakan agama tidak menyelamatkan. Agama apapun, termasuk agama Kristen, tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Yahweh Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, dan Dia juga yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Dan Dia juga yang berdiam di dalam diri manusia, yang disebut Immanuel, yaitu Ruach HaKodes. Immanuel itu dari kata Imuna Anaknu Elohim, Elohim yang berdiam di dalam kita. Orang Jawa katakan manunggaling Gusti. Jadi Gusti atau Tuhan yang bermanunggal di dalam diri manusia untuk memberikan nasihat. Itulah Ruach HaKodes. Nah, bagaimana seharusnya memilih keyakinan agar membuat orang berlaku baik terhadap sesamanya? Nah, untuk itu nanti saya sampaikan di sesi yang ketiga, Rio. Bagaimana seharusnya memilih keyakinan agar membuat orang berlaku baik terhadap sesamanya. Di sini aja dulu ya. Bagaimana harus memiliki keyakinan agar orang berlaku baik pada sesamanya ya. Nanti di sesi yang ketiga, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membahas bersama dengan Dedi Yakub di malam hari ini. Dan sebelum kita ke lagu, Dedi, ini kita ke atensi yang sudah masuk dulu. Ini ada beberapa yang menyapa dan juga ada yang memberikan statement dan juga pertanyaan. Ya, kita mulai. Ini ada sapaan dari Bapak Joromi di malam hari ini.
Shalom, selamat malam Dedi Yakub yang diberkati Bapak Yahweh dalam Selamat segala malam. penjuru ya, Amin. sehingga menjadi berkat dimanapun Dedi berada. Kemuliaan hanya bagi Bapak Yahweh. Amin. 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 Diberkatilah. Dan juga Rio penyiar bersuara uranium. Haleluya. Siap ledak ya Pak Jo. Hari ini Joromi tidak ada pertanyaan, hanya bersyukur Dedi Yakub sampai dengan baik dan sehat dan selamat ke Indonesia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk doa-doanya Pak Jo. Dan dukung doa buat Joromi Dedi biar tetap kuat ya, karena memang sudah ditinggalkan Mama baru sebulan lebih. Ya, yang penting Pak Jo tidak pernah ditinggalkan oleh Yes. Bapak Yahweh Amin, Besem amin. Yeshua Hamasya Ruach Betul. Kodes. Kalau manusia kan memang bisa meninggalkan anytime ya, Bu. Kalau sekarang mungkin sudah ditinggalkan Mama. Sekali waktu kelak kita tidak tahu kapan juga Papa bisa meninggalkan. Tetapi Ruach Kodes tidak pernah meninggalkan Pak Joromi. Yes. Ya. Ini ditutup dengan terima kasih Dedi, Bapak Yahweh melimpahkan hikmat dan Sama-sama. marifat selamanya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Joromi. Dan ini ada sebuah tanggapan dari No Name yang sudah bergabung di malam hari ini, Dad. Di sini dari No Name, memang siapapun terpilih presiden tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari kita. Tapi keputusan presiden dapat berdampak ya masyarakat Indonesia. Betul. Salah satu contoh Maret 2020, virus corona, berjalannya waktu, situasi corona semakin gawat sehingga banyak pejabat pemerintah bahkan dari pihak luar negeri menyarankan Bapak Jokowi untuk lockdown. Beliau mendapatkan kritik negatif dan tekanan. Presiden tetap mengambil keputusan memilih PSBB. Ya. Apabila waktu itu presiden keputusannya lockdown sesuai dengan tekanan banyak pihak, maka banyak rakyat semakin menderita dan ekonomi hancur seperti negara lain yang lockdown. Ya. Nah, salah satu contoh lagi, apabila presiden karakter korupsi, ya bahaya gitu. Ya. Saya sarankan umat Bapak Yahweh bersatu hati berdoa agar diberi petunjuk memilih siapa presiden, karena Elohim yang memilih presiden 2024 pasti terbaik. Ya. Dikatakan dalam Matai 18 ayat 19 sampai 20, lagi aku berkata kepadamu bahwa jika dua orang dari kamu sepakat di bumi mengenai setiap perkara, apa saja yang mereka minta akan terjadi pada mereka dari Bapakku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di sana aku hadir di tengah-tengah mereka. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Yeshua Hamasya memberkati. Ya, saya setuju sekali karena memang keputusan presiden itu akan berdampak juga kepada kita. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kita tidak boleh buta politik. Ya, supaya kita bisa mengerti keputusan-keputusannya yang menyenangkan masyarakat, yang membahagiakan. Karena itu saya katakan di Gereja Pemulihan Firman ini orang mau berpolitik boleh, tetapi yang dilarang adalah berpolitik praktis. Berpolitik praktis itu maksudnya bagaimana? Bukan berarti tidak boleh berpolitik, mau jadi anggota parpol pun boleh. Ya, yang tidak boleh yaitu yang dimaksud dengan berpolitik praktis adalah mengajak orang lain, apalagi memaksa. Nah, ini kalau di dalam sebuah grup kemudian memaksa-maksa, ini bisa menimbulkan pro dan kontra. Betul. Dan akhirnya bisa terjadi perpecahan. Betul. Karena itu beberapa waktu yang lalu di grup para pejabat Gereja Pemulihan Firman pernah ada muncul tentang masalah ini. Langsung saya tidak menunggu waktu lama, saya langsung cut. Saya katakan jangan lagi bicara politik di sini. Kalau misalkan mau bicara politik di luaran silahkan, dan itu hak. Saya juga mendukung karena saya juga dimasukkan di dalam sebuah grup partai politik. Tetapi saya tidak pernah berkuar-kuar di partai politik apa dan sebagainya. Karena itu merupakan pilihan hak pribadi yang menurut pendapat saya masih murni, yang tidak bikin masalah, yang memikirkan kesejahteraan masyarakat, itu yang akan saya pilih. Tetapi saya sarankan kepada para penyembah Bapak Yahweh, katakanlah ya, calon presidennya tidak ada yang bagus, katakanlah demikian. Tapi jangan kita golput. Ya, kenapa? Karena kalau golput nanti justru orang yang sudah tidak baik akan muncul menjadi yang muncul sebagai pemenang.
Nah ini akan negara Indonesia akan menjadi semakin tidak karu-karuan begitu. Karena itu ya pilihlah yang terbaik di antara yang tidak baik, istilahnya begitu. Daripada kita golput, karena kalau golput ya yang tidak baik lebih tidak baik lagi akan bisa muncul jadi pemenang. Berarti kita ikut andil membuat kerusakan negara Indonesia. Ya, karena itulah maka saya sarankan jangan golput lah. Gitu Rio. Ya baik, terima kasih Dedi dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Kami masih menunggu di 0816654532. Kita masih ada satu pertanyaan, tapi nanti selepas lagu pujian berikut ini kita rehat sejenak. Untuk sahabatku, jangan kemana-mana, tetap di 107.8. Pernah ku lupa semua kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu di sepanjang hidupku. Meski terkadang berat jalan yang aku lalui, namun Kau selalu ada di setiap langkahku. Bukan pegang selalu janji-Mu kepadaku, dengan iman yang telah Kau tanam di hatiku. Walau dunia tak percaya pada janji-Mu, namun janji-Mu nyata di dalam hidupku. Betapa besar oh Tuhan kasih-Mu kepadaku, Kau buka jalanku selalu. Kasih-Mu yang sempurna telah Kau berikan kepadaku. Yesus, aku menyembah-Mu. Tak pernah sekalipun Engkau ingkari janji-Mu. Ya dan amin, Kau genapi firman-Mu. Biar tak terselami oleh pikiranku Tuhan, semua yang telah Kau beri padaku melampaui segala akalku. Tak pernah sekalipun Kau ingkari janji. Rancangan-Mu indah, tak terselami pikiranku. Betapa besar oh Tuhan kasih-Mu kepadaku, Kau buka jalanku selalu.
Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, masih bersama dengan kami dalam program refleksi di malam hari ini, berbicara tentang memilih calon presiden bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Kami ingatkan bagi sahabat yang ada di rumah, siaran malam hari ini dapat sahabat menyimak kembali di channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama, dan dapat sahabat share linknya ke teman, saudara, kerabat, sehingga kita semua sama-sama diberkati dengan siaran atau pembahasan di malam hari ini. Sekali lagi dapat sahabat menyimak kembali di channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama, yaitu memilih calon presiden. Ya, baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan dan juga Dedi yang ada di studio. Ya. Mungkin kita masuk saja ke sesi yang selanjutnya, yaitu bagaimana nih harus memilihnya. Dan di malam hari ini sebelum nanti kita ke pertanyaan yang sudah masuk, silahkan Dedi untuk sesi yang ketiga. Terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran, bagaimana seharusnya memilih keyakinan agar membuat orang berlaku baik terhadap sesamanya? Sebetulnya simpel saja. Orang memilih keyakinan jika bertumpu pada keselamatan jiwa, sehingga saat akan memperlakukan buruk terhadap orang lain ada remnya, karena bisa-bisa tidak selamat untuk masuk ke dalam kerajaan Samayim atau kerajaan surga. Memang ada ajaran yang sangat tidak masuk akal jika manusia berbuat menganiaya terhadap sesamanya dengan tujuan membantu Tuhan. Dan hal itu akan terjadi di akhir zaman, karena memang sudah ditulis dalam kitab suci Rio. Yohanes 16 ayat 2-3 dikatakan, mereka akan membuat kamu terkucil dari sinagoga, tetapi saatnya sedang tiba bahwa setiap orang yang membunuh kamu, ia berpikir sedang mempersembahkan ibadah kepada Elohim, dan mereka akan melakukan hal-hal ini kepada kamu karena mereka tidak mengenal Bapa maupun aku. Jadi jelas bahwa orang yang melakukan aniaya dan menghancurkan orang lain dengan tujuan membela Tuhan, ini menurut kitab suci kita karena tidak mengenal Yahweh dan tidak mengenal Yeshua HaMashiach yang adalah Yahweh yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Jadi seolah-olah Tuhan itu tidak berdaya tanpa pertolongan umatnya. Artinya umatnya lah yang menolong Tuhan itu yang lebih berkuasa daripada Tuhan. Lalu kalau saya pribadi, untuk apa saya beriman kepada Tuhan yang tidak berdaya? Apakah Tuhan yang tidak berdaya tersebut mampu membawa kita ke dalam kerajaannya, atau membawa kita hidup kekal? Artinya bahwa kita bertumpu kepada keselamatan dari satu ajaran yang seperti itu. Apalagi berbuat jahat atas sesama manusia, berarti Tuhannya merupakan Tuhan yang jahat. Mungkinkah kita memilih Tuhan yang jahat? Bagaimana jika negara kita dipimpin oleh presiden yang jahat? Seperti tadi sebuah pertanyaan dikatakan, ya kalau presiden kita itu ngaco, kebijakannya tidak berpihak kepada rakyat, ya akhirnya negara akan hancur. Karena itu pada saat pandemi kemarin banyak tekanan-tekanan supaya Jokowi melockdown, itu kelihatannya baik, supaya tidak terjadi penularan lebih bahaya. Tetapi kan dengan kondisi di Indonesia, Presiden Jokowi karena bertumpu kepada kesejahteraan masyarakat, wah tidak mungkin kalau sampai lockdown, ini bisa berbahaya. Makanya mau tekanan seperti apapun tidak peduli, namanya presiden punya otoritas. Yang jadi masalahnya sekarang ini kan banyak orang takut untuk mengatakan tidak, termasuk para pemimpin rohani. Banyak yang tahu tentang nama Yahweh, tetapi tidak berani untuk mengajarkannya. Ya, kenapa? Karena tidak berani mengatakan tidak terhadap sesuatu yang seharusnya tidak boleh ada di dalam kekristenan. Nah, ini kan sesuatu yang ironis. Ya, kemudian negara tidak akan mengalami kemajuan, namun justru kerusakan baik moral maupun sumber daya manusia akan semakin merosot. Ini akibat dipimpin oleh pemimpin yang bahasa Arabnya katakan zolim gitu, yang maunya sendiri gitu ya, tidak memikirkan kesejahteraan masyarakat. Presiden Jokowi yang sudah memikirkan masyarakat saja masih diperlakukan tidak baik,
Karena itu saya sudah seringkali katakan, siapa sih yang istilahnya tidak suka dengan Presiden Jokowi? Nah, Presiden Jokowi ini nggak sukanya apa? Korupsi. Ya berarti orang yang nggak suka ya orang yang koruptor, yang suka korupsi, kan begitu. Nggak usah Presiden Jokowi, Tuhan kita Yeshua HaMashiach itu sudah jelas-jelas tidak berdosa dan tidak bisa berbuat dosa. Itu saja diperlakukan seperti orang yang berdosa dan yang layak untuk menerima hukuman mati. Nah, inilah dunia, ya. Padahal Pilatus sendiri sudah mengatakan bahwa dia mencuci tangannya, tidak merasa tidak ditemukan kesalahan dan tidak mungkin orang yang ada di depannya ini dihukum mati. Tetapi toh orang menghendaki dia dihukum mati. Lah siapa pemrakarsanya? Para imam. Nah, kan lucu, para imam katanya ngerti Torah, tetapi ternyata tidak tahu Torah. Banyak orang-orang merasa seperti para imam itu, merasa saya seorang teolog handal, tetapi nama Yahweh nggak ngerti. Ya, ya kalaupun ngerti ya ada di dalam pikirannya untuk menolak, begitu. Nah, ini kan sesuatu yang sangat ironis. Begitu, Rio. Baik, terima kasih Dedi untuk sesi yang ketiga di malam hari ini. Ya, bagi sahabatku yang masih punya waktu, jadi bagi yang mau bertanya silakan di 0816654532. Dan baik, ini Dedi sudah ada pertanyaan dari Bapak Peter Purnomo yang ada di Semarang, sudah bergabung. Ya. Shalom Pak Yakub dan Brother Rio. Amin. Pak Peter ya. Alaikum shalom. Saat ini orang bisa dengan sangat mudahnya mendownload Alkitab versi apapun dan membacanya sendiri. Tapi di hadapan Elohim, jemaat tidak bisa mengelak di hadapan Bapa Yahweh jika mau disesatkan oleh pemimpin spiritual mereka. Betul begitu ya Pak Yakub? Ya, betul. Tetapi dalam hal ini banyak juga yang yang jemaat mengkultus individukan pendetanya, sehingga salah benar ya itulah pendeta, bukan arahnya kepada firman seperti yang Pak Peter katakan tadi. Nah, ini salahnya di situ. Ya, ini ditambahkan lagi nih. Jadi biasakan seseorang berliterasi juga agar tidak mudah disesatkan. Setuju. Di negeri kita ini saat ini minat baca atau berliterasi menurut UNESCO hanya 0,001% atau hanya 1 dari 1.000 orang. Betapa rawannya hal ini Pak Yakub. Apalagi untuk mengenal Elohim sangat penting kita berliterasi yang benar. Bapak Yahweh memberkati. Ya, setuju sekali Pak Peter. Itulah sebabnya saya seringkali melihat kalau orang pergi ke satu tempat naik bis, begitu bisnya jalan langsung molor, tutup mata langsung menguap, tidur. Ya, beda dengan orang-orang yang ada di sono yang bukan dari negara kita, yang suka membaca, begitu bisnya berjalan baca buku. Ya, karena itulah maka kita menyikapi dari orang yang di Indonesia tidak suka membaca. Nah, sekarang kita lihat sukanya apa? Orang Indonesia ini sukanya nonton. Nah, karena itu saya anjurkan untuk pejabat Gereja Pemulihan Firman supaya membuat kering halu. Tujuannya supaya orang yang tidak mau membaca setidak-tidaknya dia melihat dan mendengar dari firman yang disampaikannya. Itu pun terkadang dengan susah payah saya berusaha untuk membuat orang supaya membuat kering halu. Ya, artinya jangan-jangan mendengarkan atau melihat pun males begitu. Ya, alasannya biasanya karena gaptek. Padahal kan itu bukan merupakan satu alasan. Bisa saja minta tolong anak buahnya, masa gembala ndak pernah Tuhan izinkan punya jemaat yang mengerti komputer sedikit-sedikit begitu. Tetapi kalau memvideo orang menggunakan HP kan bisa. Nah, padahal ya betul. Ya. Kalau story bisa ya. Iya, nah, bikin ini bisa, bikin itu bisa. Masa untuk kering halu tidak bisa? Nah, ini karena itu saya melalui siaran ini saya menghimbau kepada para pejabat GPF yang belum pernah membuat kering halu, silakan membuat. Saya sudah katakan buat saja. Kalaupun kata-katanya ada yang salah-salah, kirim saja ke saya. Nanti saya akan bantu untuk merevisi. Yang penting
bikin supaya bisa memberitakan nama Bapa Yahweh. Itu yang menjadi kerinduan hati saya. Begitu Rio. Ya baik, terima kasih Dedi. Ya, terima kasih Pak Peter. Terima kasih Pak Peter yang sudah bergabung di malam hari ini. Ya sahabatku, mari budaya berliterasi ini. Karena dari literasi akhirnya kita juga bisa mengenal dan tahu siapa Bapa Sorgawi itu. Jadi mari bagi jemaat Tuhan, mungkin umat Kristiani yang ada di kota Ambarawa dan sekitarnya yang mendengarkan siaran malam hari ini. Jadi kitab suci itu bukan hanya kita bawa ke gereja terus pulang ditaruh aja, tapi mari selidiki gitu kan. Naruhnya di atas lagi yang sulit dijangkau. Atau tidak buat tempat simpang duit. Nah, kayak nenek saya dulu ya, dia kalau simpang uang pasti di dalam Alkitab. Saya tanya kok gitu? Ya karena pencuri tidak suka baca Alkitab. Katanya seperti itu. Benar juga sih. Karena pencuri tidak suka baca Alkitab, jadi dia selalu simpan. Jadi kalau buka Alkitab itu banyak ada duitnya di beberapa halaman ada uang. Nah, karena pencuri tidak suka baca Alkitab. Jadi mari sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dengan budaya literasi kita kembali membaca hal-hal yang mungkin belum tersingkap, kita buat itu. Dan juga bagi sahabat pendengar yang ada di rumah, mari bersama-sama kita kampanyekan ini juga, karena menurut UNESCO hanya 0,001% di Indonesia yang mau berliterasi. Nah, karena waktu kita juga nih sudah di penghujung acara, Dedi, kita langsung saja masuk pada closing statement. Silakan. Terima kasih Rio. Untuk closing statement saya 2 saja, sahabat Surya Kebenaran. Yang pertama, pilihlah agama atau pedoman kehidupan kita bukan untuk beragama secara ikatan agamawi, bukan juga diambil karena mayoritas atau karena minoritas atau atas dasar seseorang, tapi karena ajarannya bertumpu kepada keselamatan. Amin. Ya, artinya di dalam ajarannya itu ada janji keselamatan, karena kita sadar bahwa manusia hidup itu bukan hanya sekarang ini saja, tetapi akan ada kehidupan kekal yang akan datang. Yang jadi masalahnya kehidupan kekal di mana? Di Samayim, di sorga, atau di neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa tahu ajarannya baik atau tidak? Ya pelajari seperti kita mengamati calon presiden tadi. Ya, jadi jangan hanya pasif, tetapi harus aktif. Setidak-tidaknya kalaupun tidak suka membaca, it's okay, tetapi bisa melihat dan mendengar melalui YouTube dan sebagainya. Tetapi jangan sembarangan, karena di YouTube ini ada 1000 macam ajaran ya. Seperti saya kenal dengan beberapa orang, bahkan disapa oleh banyak orang, mengatakan saya kenal nama Bapa Yahweh dari YouTube-nya Pendeta Yakub Sulistyo gitu. Saya bersyukurlah kalau itu. Dan dia katakan semua yang saya sampaikan itu logis, artinya bisa masuk akal dan bisa diterima dengan akal sehat. Nah, karena apa? Karena orang itu mencari kebenaran, sehingga banyak sekali orang menyapa saya sekarang ini tanpa saya kenal sebelumnya. Ya puji Bapa Yahweh lah. Yang penting bukan mengkultus individukan saya, tetapi melihat ajarannya. Apa yang saya ajarkan itu sesuai firman atau tidak. Begitu Rio. Iya. Dan terlebih lagi siapa Tuhannya. Nah, itu dia. Itu yang paling penting. Yes, mengenal Elohim yang benar-benar Elohim, sahabatku, atau Tuhan yang benar, itu sungguh suatu mujizat terbesar dalam kehidupan kita, dan berkat-berkat lain pasti mengikuti. Amin. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dan juga nih Dedi ada beberapa yang minta dukungan doa, termasuk ada Ibu Rita dari Lampung untuk pemulihan suaminya itu Pak Sigit, dan juga dari Gurnadi yang ada di Surabaya, dan juga dukungan doa untuk Pak Jeromi yang ada di Surabaya juga. Dan maka demikian sudah untuk obrolan kita di malam hari ini, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STMA di malam hari ini, kami percaya memberi berkat tersendiri bagi kita semua, dan kita semua diberkati. Saya di studio juga merasa ini sangat diberkati dengan pembicaraan di malam hari ini, dan pastinya sahabat juga yang ada di 107.8 maupun di suryakebenaran.com. Terima kasih Dedi untuk waktu dan kebersamaannya. Bapak Yahweh memberkati dalam pelayanan Dedi, kesehatan dan setiap hal yang dikerjakan, pastinya memuliakan nama Bapak Yahweh. Dan kita akan tutup dalam doa. Silakan Dedi.
Ya, mari sahabat Surya Kebenaran, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk refleksi pada malam hari ini dan pagi hari di Amerika maupun di Kanada. Kami mengucap syukur untuk kesempatan indah ini. Amin. Kami berdoa untuk Dr. Ayu yang selalu memonitor yang dari jauh. Kami berdoa juga untuk Pak Joromi. Kami berdoa untuk Pak Pola yang juga memonitor. Yes. Kami berdoa untuk yang tadi sudah menyampaikan no-name. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga para pendengar, sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada yang ikut memonitor, yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Ya, Bapak. Kami berdoa juga untuk Ibu Rita, khususnya untuk kesembuhan Pak Sigit. Kami serahkan ke dalam tangan Yes, Tuhan. amin. Semua organ-organ yang mengalami kerusakan kiranya dipulihkan kembali dengan kuasa otoritas Bapa Yahweh Rapa di dalam nama Yesus HaMasiah. Kami berdoa juga untuk Gunardi, kiranya Engkau juga akan tetap membuat imannya teguh di dalam Engkau. Amin. Kami serahkan juga untuk Pak Peter yang ada di Semarang. Yes. Kami menyerahkan untuk kesehatannya dan semua orang-orang yang memonitor ini, kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk Rio yang telah memandu acara ini. Tuhan berkati masa depannya. Tuhan berkati apa yang menjadi kerinduan dan isi hatinya. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan, Engkau akan kumpulkan kami di waktu yang akan datang dengan iman yang lebih baik dari hari ini. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan beristirahat, kirim malaikat untuk menjaga melindungi kami, supaya malam ini kami dapat beristirahat dengan nyenyak. Jauhkan dari mara bahaya orang jahat maupun kuasa setan yang akan mengganggu, supaya besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kami melakukan aktivitas, semua yang dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kiranya dibuat nyala oleh Tuhan berhasil. Supaya dengan keberhasilan itu dapat kami kembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, demi nama Adonai Yesus HaMasiah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Ya, haleluya. Terima kasih sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dan juga terima kasih sekali lagi buat Dedi atas materi di malam hari ini. Bapak Yahweh memberkati. Akhirnya kami pamit undur dari ruang dengar sahabat untuk program refleksi di malam hari ini. Dan juga sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan bertemu lagi di pekan depan dalam program yang sama dengan pembahasan lainnya yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Kami pamit undur. Bapak Yahweh di dalam nama Adonai Yesus HaMasiah Waruah HaKodes memberkati. Amin.